Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Yosafat, NPM 1740102049, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Ini saya akan memaparkan sebuah pemahaman saya. Yang pertama, mengenai pengertian dari konservasi. Ya, menurut dari ilmu biologi, konservasi adalah efisiensi penggunaan atau produksi, transmisi atau distribusi energi yang berakibat pada turunnya konsumsi energi dan tetap menghasilkan manfaat yang sama. Pelestarian dan pengolahan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alam suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alamiahnya. Jadi mungkin seperti itu dari bentuk sebentuk dari arti dari konservasi. Nah, itu mungkin ya penjelasan dari sebuah pemahaman saya dengan sebuah konservasi. Dan juga di sini juga konservasi mempunyai sejarah yang ada di Indonesia, telah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Indonesia berada dalam pendudukan Belanda. Banyak bukti dari kalangan masyarakat tentang pemanfaatan lestari sumber daya alam ini. Di zaman pendudukan Belanda, sejarah konservasi dimulai pada tahun 1714 ketika Castellin mendonasikan 6 tanah di daerah Banten untuk dijadikan cagar alam. Nah, pada tahun 1889 dalam rangka melindungi hutan serta menjaga flora dan fauna yang terdapat di dalamnya, dan berpindah pada tahun 1913 di bawah pimpinan Dr. Cordes, Perkumpulan Pelindungan Alam Hindia Belanda mewujudkan 12 kawasan perlindungan, yaitu Pulau Karatua, Gunung Padayanan, Ujung Kulon, Gunung Bromo, Nusan Barung, Alas Purwo, Kawah Lijen beserta dataran tingginya, dan beberapa situasi di daerah Banten. Jadi seperti itulah mengenai dari sejarahnya. Terus dalam bidang konservasi perairan pada 1920 keluar nomor 396 dalam rangka melindungi sumber daya perikanan dan melarang penangkapan ikan dengan bahan beracun, obat bius, dan bahan peledak. Jadi itu tidak boleh ya untuk kita gunakan demi pelestarian ekosistem di perairan laut. Terus berpindah dengan nilai penting sumber daya perairan dalam pembangunan nasional mulai dimasukkan dalam garis-garis besar haluan negara GBHN 1998. Dalam bentuk dokumen tersebut disajikan bahwa wilayah pesisir laut, daerah aliran sungai, dan udara harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya. Pengelolaan area laut secara khusus harus ditingkatkan supaya berdaya guna dan berkelanjutan. Jadi penting ya untuk melakukan konservasi ini. Nah, konservasi juga membuat sebuah atau menerbitkan regulasi undang-undang konservasi secara alam hayati dan ekosistemnya, mendapat sebuah dukungan secara hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur seluruh aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dan juga banyak sih sebuah regulasi yang disampaikan atau
diberikan oleh presiden kita sendiri. Jadi nanti dapat dilihat di atas sebuah regulasi undang-undang yang dikeluarkan dari Republik Indonesia. Nah, dari sumber daya pesisir laut mendapatkan perhatian lebih besar dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada tahun 99 yang kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.